saya prihatin dengan adanya mau dibuka lahan TI, dan ini tempat main-main saya waktu kecil. Itulah terbesit hati saya bahwa ini harus saya lindungi itu, Mbak. Beginilah aktivitas Zaiwan pagi ini, memulai pengarahan pagi pada puluhan petani yang akan mengerjakan ladang lada di Desa Namang, Bangka Tengah. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas lebih dari 6 tahun. Meski sudah tidak menjadi kepala desa, Zaiwan tetap teguh menekuni pengelolaan hutan Pelawan. Baginya, hutan ini adalah tempat di mana ia berasal. Yang kita lindungi ini sekitar 300-an hektar, yang mana ini APL, area penggunaan lainnya. Sebenarnya APL ini kalau kita untuk tambang itu nggak masalah, dijual juga dengan pihak ketiga nggak masalah. Cuman waktu itu saya juga selaku Kades memang kuat untuk melindungi hutan ini. Mengapa hutan ini saya sayang? Karena tempat saya bermain di waktu-waktu kecil. Dan juga dulunya saya berpikir orang Bangka ini notaben itu bertani lada. Di sini banyak kayu-kayunya, jadi hutan ini kita lindung supaya 10-20 tahun ke depan anak cucu kita itu masih menikmati, oh ini ya Pak, hutan Pelawan, ini madu Pelawan, ini kayu-kayu khas Bangka itu ada di sini. Berawal dari kewenangannya menjadi kepala desa, Zaiwan memutuskan lahan di Desa Namang dijadikan hutan, bukan penambangan. Seberapa besar pun ia diiming-imingi uang, Zaiwan tetap pada pendirian. Dan waktu itu ya sempat juga ditawar oleh pihak-pihak ketiga bahwa hutan ini Pak kita jadikan tambang timah aja. Pak suratnya sampai camat administrasinya berapa katanya kan. Fee-nya berapa, Bapak minta kompensasi, tanda terima kasih Bapak, saya dapat lahan di Bapak mau mobil merek apa, apartemen. Ya memang sebenarnya saya dikatakan bodoh, dikatakan gila, dikatakan stres. Waduh Pak Kades, ini areanya APL itu area penggunaan lainnya. Boleh ditambang, tidak bersentuhan dengan hukum, boleh, pokoknya semuanya boleh. Jadi ya waktu itu sih sebenarnya sih memang banyak masyarakat itu bahkan sampai 5-60% mereka mau nambang di sini. Prinsip yang kuat dan kegigihan lambat laun membuahkan hasil. Kini, setidaknya 68 petani memanfaatkan hutan Pelawan menjadi penghasilan tambahan mereka. Satu sarang madu seperti kita lihat tadi itu bisa menghasilkan 20 botol sampai dengan 30 botol air madu gitu Mbak. Jadi kalau kita kalikan, kalau madu Pelawan itu kita belinya 250.000 per botolnya Mbak. Jadi dapat 20 botol Mbak kalilah 20 botol kali 250.000 sekian juta dapat uangnya Mbak. Nah itu nggak susah-susah mereka cuma masangin kayu. Nggak lama sih, sekitar 5 menitan Mbak, 5 menit 10 menit bisa mereka buat sunggau sarang-sarang madu tadi. Nah setelah dibuat sunggau, madunya datang 2 minggu 3 minggu langsung mereka panen, udah bisa menghasilkan jutaan rupiah Mbak. Tidak hanya madu, lada juga jadi komoditi tanaman produksi yang diselipkan di dalam ekosistem hutan Pelawan. Tanaman ini dipilih bukan saja karena menghasilkan pundi-pundi rupiah, namun, ia juga tanaman asli yang memang sejak dulu tumbuh di hutan Bangka. Hasilnya, kini sudah ada 4 perusahaan yang jadi investor tanaman lada di wilayah ini. Menambah lancar perputaran rupiah di Desa Namang, simbiosis yang saling menguntungkan antara warga dan hutan. Ini kalau di Bangka Belitung, setiap perkebunan lada itu harus pakai tiang panjat Mbak ataupun kayu. Nah ini kebanyakan karena ini udah turun-temurun pakai kayu, ini maka kita berniat untuk menanam pohon. Jadi nanam pohon itu di satu sisi dia untuk penghijauan, untuk oksigen. Di sisi lain kalau orang Bangka dia kayunya bisa dibikin untuk tajar lada. Karena selama penelitian ini tidak bisa digantikan dengan besi maupun semen.
Semangat yang sama juga dirasa Zainuddin saat memulai pengelolaan hutan 6 tahun yang lalu bersama Zaiwan. Ia merasakan manfaat setelah lahan 300 hektar ini dikelola menjadi hutan. Kalau bagi kita, saya pribadi ini sangat baik sekali, terutama bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Namang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sekaligus di situ juga sebagai pengelola, Mbak. Jadi kita kalau setiap ada tamu-tamu yang dari luar, kita temanin tamunya masuk ke dalam sebagai guide-nya, Mbak. Kalau ada 2 orang seperti Bapak Zaiwan yang ada di Desa Namang, mungkin sangat maju sekali. Kita lihat buktinya sudah 5 tahun ke depan dipimpinnya sebagai Kades, kemajuannya luar biasa, Mbak. Kini, hutan Pelawan tak hanya jadi pusat peredaran ekonomi warga Desa Namang. Ia juga jadi sarana belajar siswa SMK dan perguruan tinggi. Banyak sih dapat ilmu dari kita nanam sampai bagian pemupukan, nyetek lada, pemberatasan hama, tanah, banyak sih yang dapat. Bagi Zaiwan, keuntungan materi adalah berkah yang patut disyukuri dalam usahanya menjaga hutan Pelawan. Tugas utamanya adalah menjaga ekosistem dan lingkungan tempat ia tinggal sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat. Karena baginya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk lingkungan dan sesama. Bertin Akbarisa, Ari Priambodo, melaporkan untuk NET.